Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enggal Vicky Dermawan dari Universitas Cyber Asia, program studi informatika. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester saya untuk mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Langsung saja, di sini adalah pembahasan-pembahasan atau poin-poin yang akan disampaikan menurut soal yang diberikan oleh dosen. Pertama, kita akan membahas cara kerja jaringan komputer berbasis wireless berikut juga dengan contohnya. Nah, untuk cara kerja jaringan komputer wireless ini saya bagi menjadi 5. Pertama, ada sinyal radio dan gelombang mikro. Jaringan wireless ini bekerja dengan mentransmisikan data menggunakan sinyal radio atau gelombang mikro yang mengalir melalui udara. Ini memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel fisik. Sinyal ini dikirim dari perangkat pengiriman, contohnya seperti router atau perangkat keras lainnya, ke perangkat penerima seperti laptop ataupun ponsel. Yang kedua ada modulasi dan demodulasi. Data yang dikirim melalui sinyal radio ini biasanya dimodulasi atau diperkenalkan ke gelombang pembawa untuk ditransfer informasinya. Ketika sinyal mencapai perangkat penerima, proses demodulasi dilakukan untuk mengekstrak data yang dikirimkan. Dan selanjutnya ada access point. Access point ini adalah perangkat yang memungkinkan perangkat lain untuk terhubung ke jaringan tanpa kabel. Access point ini bertindak sebagai perantara antara perantara pengguna, seperti laptop atau smartphone dan router atau server untuk mengakses internet atau sumber daya jaringan lainnya, seperti itu. Dan yang keempat ada frekuensi dan juga saluran. Jaringan wireless ini bekerja pada berbagai rentang frekuensi. Contohnya seperti Wi-Fi yang dibagi menjadi beberapa saluran untuk menghindari interferensi dan memastikan transmisi yang efisien. Dan yang terakhir ada keamanan dan juga enkripsi. Untuk mengamankan komunikasi jaringan wireless menggunakan enkripsi ini seperti WAP, WPI, dan WAP2 atau WAP3 untuk melindungi data yang dikirimkan. Berikut adalah contoh-contoh jaringan pada wireless. Di sini saya mencantumkannya ada 4, yaitu ada Wi-Fi. Wi-Fi ini salah satu jenis jaring wireless yang umum digunakan ya untuk menghubungkan perangkat ke internet di area rumah, kantor, ataupun tempat umum lainnya. Dengan menggunakan router ini dan access point, perangkat dapat terhubung ke jaringan dengan cepat tanpa memerlukan kabel fisik. Seperti itu. Yang kedua ada Bluetooth. Bluetooth ini teknologi wireless yang jarak pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti ponsel, komputer, handphone, dan perangkat lainnya dari jarak dekat. Teknologi ini sering digunakan untuk mentransfer file atau peripheral seperti keyboard dan juga mouse nirkabel. Seperti itu. Dan yang ketiga ada LTE, 4G, atau yang sekarang ada 5G. Teknologi ini memungkinkan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet untuk terhubung ke internet dengan kecepatan yang sangat tinggi. Biasanya di area yang jauh dari jaringan kabel, seperti itu. Yang terakhir ada NFC, atau biasa disebut Near Field Communication. NFC ini teknologi wireless jarak sangat pendek. Berbeda dengan Bluetooth, ini jaraknya sangat pendek yang digunakan untuk komunikasi antara perangkat yang sangat dekat, misalnya dalam pembayaran tanpa kontak atau transfer data antar ponsel, seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan jaringan komputer berbasis wireless. Di sini untuk keunggulan jaringan komputer berbasis wireless ada 5, saya membuatnya. Pertama, untuk instalasi jaringan lebih mudah. Betul, karena ini tidak membutuhkan kabel transmisi. Yang kedua, jangkauan yang lebih luas. Jadi tidak harus menetap hanya di suatu lokasi saja. Jadi bisa lebih luas lagi. Yang ketiga ada pengembangan jaringan yang mudah. Jaringan ini lebih mudah dan juga fleksibel ya. Yang keempat ada penggunaan resource yang mudah juga. Jadi tidak ada batasan port untuk dapat menggunakan jaringan, sehingga banyak pengguna yang bisa mengaksesnya sekaligus. Dan terakhir keunggulannya itu instalasi jaringan yang lebih murah. Jadi biaya pemasangan yang lebih murah. Untuk kelemahannya, di sini ada rawan gangguan sinyal. Jadi wireless network itu mentransmisikan data melalui gelombang elektromagnetik yang rentan terpengaruh oleh faktor eksternal, contohnya seperti cuaca. Yang kedua ada kecepatan jaringan dapat melambat. Jadi saat jaringan yang digunakan
oleh banyak orang, bisa itu kecepatannya relatif melambat. Dan untuk kelemahan yang terakhir, itu rentan pencurian data. Jadi pengguna jaringan untuk transmisi ini tanpa kabel fisik bisa lebih rentan terhadap pencurian data. Selanjutnya kita akan membahas untuk teknik multiplexing channel yang diterapkan untuk jaringan wireless. Jadi teknik multiplexing yang sering digunakan itu biasanya ada 4, yang ada FDM atau Frequency Division Multiplexing. Teknik ini yang membagi jalur transmisi menjadi beberapa saluran frekuensi yang berbeda. Jadi setiap saluran frekuensinya digunakan untuk mengirimkan informasi yang berbeda-beda. Contohnya seperti sistem televisi. Yang kedua ada OFDM. Itu adalah Octonal Frequency Division Multiplexing. Jadi ini tuh digunakan untuk mengirimkan data melalui banyak saluran frekuensi yang berbeda-beda. Jadi nanti secara bersamaan. OFDM ini dapat meningkatkan kecepatan transfer data dan mengurangi gangguan pada jaringan karena penggunaannya banyak frekuensi yang terpisah. Yang ketiga ada TDM. TDM atau Time Division Multiplexing ini adalah teknik yang membagi waktu dalam sebuah jalur transmisi menjadi beberapa slot dalam waktu yang berbeda. Setiap slot waktu digunakan untuk mengirimkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda-beda. Yang terakhir ada DWDM. Itu adalah Distance Signal Division Multiplexing. Jadi jaringan ini adalah jaringan optik yang memungkinkan banyak sinyal untuk dikirimkan melalui satu kabel secara optik secara bersamaan. Teknik ini bekerja dengan memanfaatkan banyak gelombang cahaya dengan frekuensi yang berbeda-beda untuk mengirimkan data pada jarak yang jauh. Selanjutnya adalah kita akan membahas untuk network performance yang digunakan untuk mengukur performasi jaringan wireless. Jadi di sini ada beberapa uh, network performance yang biasa digunakan. Yang pertama ada throughput atau kecepatan data. Jadi throughput ini mengukur jumlah data yang dapat dikirim melalui jaringan dalam waktu tertentu. Itu biasanya dalam bit per detik atau biasa BPS, kilobyte per detik, megabyte per detik, dan juga lainnya. Dan yang kedua ada latensi atau tunda. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk sebuah paket data untuk berpindah dari satu titik ke titik lain di jaringan biasanya diukur dalam milidetik. Yang ketiga ada packet loss atau kehilangan paket. Jadi terjadi ketika paket data yang dikirim melalui jaringan tidak sampai ke tujuan. Dan juga ada SNR atau Signal to Noise Ratio. Kita mengukur perbandingan antara kekuatan sinyal yang diterima dengan level noise atau interferensi yang ada di jaringan noise. Dan selanjutnya ada network availability. Itu mengukur seberapa sering jaringan wireless tersedia dan dapat digunakan tanpa gangguan atau pemadaman biasanya. Dan selanjutnya ada bandwidth. Bandwidth ini mengukur kapasitas maksimum suatu saluran untuk mentransfer data dalam waktu tertentu. Biasanya diukur dalam satuan BPS, kbps, mbps, atau gigabps. Selanjutnya ada connecting time. Itu untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan wireless setelah mencoba untuk terhubung. Dan yang terakhir ada capacity. Ini mengacu pada jumlah maksimum perangkat yang dapat terhubung ke jaringan wireless secara bersamaan tanpa menurunkan kualitas dari layanan itu. Kapasitas ini juga mencakup kemampuan jaringan untuk menangani volume data yang tinggi pada saat yang bersamaan. Selanjutnya kita akan membahas untuk fungsi utama dari access point dalam jaringan wireless. Access point ini memiliki fungsi utama sebagai pemancar sinyal internet. Selain itu, fungsi dari access point lainnya juga dapat meliputi pengaturan konektivitas yang kompleks, tetapi di sini ada beberapa fungsi utama lainnya dari access point. Yang pertama, mengatur akses yang ada di suatu perangkat berdasarkan MAC address. MAC address ini merupakan identifikasi unik yang dimiliki oleh network card dalam perangkat. Yang kedua, sebagai Dynamic Host Configuration Protocol atau biasa disebut DHCP, server sehingga mampu memberikan
IP address di setiap perangkat yang terhubung. Yang ketiga ada fungsi dari access point itu menggantikan fungsi hub yang menghubungkan jaringan lokal nirkabel dengan jaringan kabel. Dan terakhir, membagi fitur keamanan WAP atau Wide Equivalent Privacy dan WAP Wireless Application Protocol. Ini maksudnya merupakan pengamanan jaringan nirkabel dengan otentifikasi kecocokan kunci yang diberikan klien pada access point. Untuk pembahasan terakhir yaitu metode akses yang diterapkan dalam wireless network. Di sini ada 5 yang saya cantumkan. Yang pertama ada CSMA atau CA, yaitu Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Jadi metode ini digunakan standar IEEE untuk Wi-Fi. Perangkat akan mendengarkan saluran untuk memeriksa apakah transmisi lain yang sedang berlangsung. Jika saluran bebas perangkat, maka akan dikirimkan datanya. Dan jika ada perangkat yang sedang mengirimkan data, perangkat akan menunggu hingga salurannya kosong. Seperti itu untuk CSMA. Dan yang kedua ada FDMA, yaitu Frequency Division Multiple Access. Jadi FDMA ini digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel yang lebih tua seperti itu, seperti GSM. Saluran frekuensi dibagi menjadi beberapa subsaluran. Masing-masing digunakan oleh perangkat yang berbeda secara simultan. Jadi setiap perangkat memiliki frekuensi yang berbeda untuk transmisinya. Yang ketiga ada TDMA atau Time Division Multiply Access. Jadi TDMA ini digunakan dalam sistem komunikasi digital seperti GSM. Waktu dibagi menjadi slot-slot tertentu, setiap perangkat diberikan jatah waktu tertentu untuk mengirimkan datanya. Dan yang keempat ada CDMA, itu Code Division Multiply Access. Jadi ini digunakan dalam teknologi seperti CDMA 2000 dan WCDMA pada jaringan 3G. Setiap perangkat diberikan kode yang memungkinkan mereka untuk mengirimkan data pada frekuensi yang sama tanpa gangguan. Dan yang terakhir ada Orthogonal Frequency Division Multiply Access atau bisa disingkat OFDMA. Jadi OFDMA ini digunakan dalam sistem komunikasi 4G LTE dan pada Wi-Fi versi 6. Jadi saluran frekuensi dibagi menjadi banyak subsaluran yang lebih kecil. Masing-masing saluran ini dapat dialokasikan ke beberapa perangkat yang berbeda secara bersamaan. Jadi memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan penggunaan spektrum yang lebih optimal. Ya, jadi itu adalah pembahasan saya untuk jaringan wireless dan mobile untuk UTS ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.